pertama kali anunya tuh agak bingung. Apa itu es putar gitu? Soalnya kan belum pernah juga gitu. Nah, akhirnya ibu Calin bawa praktek. Dari situ kita tahu kalau kita membuat tanpa kulkas gitu bisa es putarnya jadi gitu. Susahnya tuh ya kalau ngaduknya itu biasanya nyuruh mereka laki-laki ngaduk. Apalagi kalau mereka ngaduknya tuh sambil kayak DJ gitu. Jadi kadang-kadang bingung juga sama kelakuan teman kita. Iya. Semangat, semangat ya. Mereka sambil bermain. Mereka tidak menyadari kalau mereka sedang belajar dan melihat dari keterbatasan kami yang jauh dari hiruk pikuk kota ini, kami mencoba mengeksplor apa sih yang ada dalam potensi di daerah untuk kami manfaatkan sebagai media belajar. Enak sekali. Ya bisa kita simpulkan kalau dari pelajaran ibu tuh, dari praktek ibu yang ibu kasih gitu, hal yang kita nggak tahu tuh kita bisa tahu, terus dapat banyak manfaat gitu. Satuan Pendidikan melakukan analisis karakteristik yang menggambarkan keunikan lembaga dan lingkungan belajar. Kemudian di PMM saya mencoba belajar gitu kan, dan fitur-fiturnya sangat membantu kami di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Termasuk cara membuat es krim yang tanpa kulkas itu sebetulnya ya adopsi juga. Saya pikir-pikir, oh benar juga ini. Oh kami yang di sini apa listrik itu yang tidak stabil gitu kan. Nah ini bisa dimanfaatin nih anak-anak ketika mau bikin es tetapi terkendala dengan listrik. Nah ini tanpa kulkas nih kita buat gitu kan. Sekolah tada tadi nata kapan mana tada jauh, kamaja jauh, jadi kebanyakan kan yang sekolah kesetaraan yang udah bekerja gitu ya. Dengan adanya kurikulum merdeka, wilayahnya seperti gini, pegunungan mungkin lebih diarahkan ke pertanian gitu. Ya contohnya yang digarap sama saya, menanam jagung gitu. Di sini kan Bapak Ibu perannya ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pedagang, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan kesetaraan ini kan beradanya di masyarakat. PKBM ini bisa hidup ya salah satunya dengan cara bergotong royong dengan masyarakat, dengan peserta didik, untuk sama-sama membangun satuan pendidikan. Kami bekerja sama dengan pemerintah desa. Pemerintah desa Anggrawati ini memiliki lahan kurang lebih 1,5 hektar yang kemudian dipergunakan untuk aktivitas kegiatan belajar, warga belajar PKBM Miftal Huda, salah satunya di pertanian terpadu tadi. Cita-cita jadi guru dulu, pengennya sekolah tinggi dan tinggi, terus ingin menjadi seorang guru. Cuma karena terbentur biaya dan keadaan saya yang disabilitas, udah usia tua masih bisa. Nah disitulah ambisi ingin sekolah gitu. Yang pada akhirnya daftarlah ke PKBN yang di Pagandon. Alhamdulillah pelatihan di olahraga itu nggak siang malam lah gitu kan, masih ada waktu. Jadi mereka memberikan toleran waktu untuk mengikuti pelajaran. Dan saya belajar bisa setelah latihan sore, bisa siang. Lebih fleksibel, lebih nyaman lah, dalam arti masih ada peluang banyak menurut saya gitu. Enggak istilah ngeluh atau ini repot habis latihan sampai, enggak ada. Karena saya menginginkan benar-benar sekolah tinggi dari dulu gitu. Di pasihan tugas naonnya ke Bapak Guru di PR kurung bae. kurung. Sabaraha nomor? 5. Kerjakeun sadaya ulah dikantunkeun. Kenapa saya harus sekolah? Ya pokok pertamanya saya buat mendidik anak-anak, kan namanya keluaran SD mungkin jadi mengenal, misal mah ini tuh rumus apaan, ya mungkin bisa ngasih tahu apa itu limit gitu, apa integral, ya alhamdulillah gitu ya, itu dalam matematika. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kalau ada tamu ya nyapa minimal gitu ya. Dalam nyapa gitu mungkin enggak ya bisa jawab gitu sedikit good morning gitu, oh mungkin oh itu selamat pagi. Mungkin Pak kalau saya kalau nggak sekolah good morning itu apa, kalau di kampung kan morning tuh goreng jagung Pak, mungkin saya maaf ya Pak belum merebus jagungnya gitu, mungkin seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya sekolah ya sedikit gitu mungkin ya bisa, kalau nggak bisa mengucapkannya juga. itu yang pertama. Yang berikut
Ada kelompok nanti yang akan pakai laptop Ibu. Saya pribadi pernah mengalami masuk kelas, di kelas kami itu 32, yang saya paling ingat itu adalah siswa yang pinter dan siswa yang kategorinya males. Itu aja yang saya ingat. Yang tengah-tengah tuh ya udah itu reguler, itu bagi saya udahlah mau apal namanya atau enggak masalah. Tapi setelah kita terapkan kurikulum Merdeka ini, saya kenal mereka one by one, satu persatu. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru, saya menyadari itu dulu saya tuh sering punya banyak cap untuk anak, pemalas, cap yang negatif untuk mereka. Kurikulum ini tuh enaknya kita bisa pendekatan dengan berbagai cara. Ketika murid kita dikasih kesempatan, mereka akan menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya tadinya saya nggak tahu bahwa oh ternyata anak itu tuh dia punya bakat di sini yang sebenarnya kalau kita munculkan, kita akan senang dengan mereka dan anak-anak juga belajar menyenangkan gitu karena belajarnya nggak dipaksa. Di sini semua senang musik. Pokoknya yang ada jenis musiknya udah mereka langsung connect kalau ke musik kalau kami di Maluku. Nah, dengan kondisi sekolah menerapkan P5, kami coba angkat tentang budaya ukulele. Lari baku cari sampai dapat Enggo. Enggo lari baku cari sampai dapat Enggo. Dari panjang ini bisa 20, bergantung juga dari jenis ukulele. Sopran ataukah tenor dan bisa juga bass atau alto. Kami sempat pergi ke sebuah bengkel di Wayame. Di sana kami mempelajari tentang bagaimana sih cara membuat alat musik ukulele dan cara bermainnya. Terus saya berinisiatif untuk membuat satu lirik lagu full. Dan akhirnya lirik lagu yang saya buat itu menjadi lagu pada proyek itu. P5 sebenarnya kan bukan soal produknya, hasilnya apa, tapi bagaimana menumbuhkan gotong royongnya. Karena di kami ini kan multi etnis. Dan saya melihat awal-awalnya itu nggak mau kerja sama. Ada semacam sentimen-sentimen yang, saya nggak mau karena kamu sukunya lain, misalnya kayak seperti itu. Nah ketika proyek itu dilakukan dan kami katakan bahwa ini loh kebinekaan, kearifan lokal, itu mereka duduk sama-sama. Diskusi, bernalar kritis yang mau ditumbuhkan, itu semuanya jalan pada waktu proyek P5, khususnya yang ukulele itu. Awal masuk pertama ke sini, kan saya maksudnya kayak belum ngerti apa-apa. Bingung, kayak kok teman-teman udah bisa, aku belum gitu ya. Terus dari situ kayak tantangannya, mereka bisa, aku juga harus bisa. Saya tidak tahu kalau busana itu akan menggambar, padahal saya tidak pandai dengan menggambar. Aduh gimana ya, aku nggak jago nih gambar, tapi aku kok masuk busana, udah keterima lagi. Dikasih solusi. Terus habis itu dikenalin juga dengan guru-guru tentang aplikasi. Kamu pakai aplikasi aja gitu. Kalau semisal di manual emang susah. Dulu saya orangnya introvert banget. Jadi kayak nggak pengen kenal sama siapa-siapa. Terus habis itu semakin kita bisa bercerita dengan guru, kita bertukar pikiran juga dengan guru. Jadi saya memilih untuk curhat dengan ibu guru nih. Bu ini kok gini ya? Sampai nangis juga dipeluk gitu sama ibu guru. Kalau buat pembelajaran ya paling suka itu sama Bu Atun. Kalau lagi ada jadwal buat prakteknya kayak seneng banget. Pasti ada hal-hal baru yang mau dicoba. Mengajarinya tuh nggak harus kayak, kamu harus sama kayak yang saya contohkan. Pasti gurunya bilang,
ini contoh dari saya. Kalian bisa lihat, misalnya kalian punya ide apapun, tuangin aja idenya, pasti nanti saya terima gitu. Guru selalu ngatain gitu. Di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, anak itu kan memiliki keunikan masing-masing ya. Ketika guru itu memiliki kedekatan dengan siswa, disitulah guru akan menemukan talenta-talenta itu. Nah, dari talenta yang ada itu dikembangkan. Saya hampir semua guru kayaknya deket. Seneng aja gitu bisa deket sama guru-guru. Kalau sama Bu Atun sendiri, Bu Atun kayak orang tua saya. Nggak cuman orang tua kedua. Bu Atun kayak apa-apa ceritanya sama Bu Atun. Ibu juga ceritanya sama Bu Atun. Kayak sama Bu Atun diterima. Setiap cerita saya, cerita mama, cerita-cerita tentang masalah saya, entah itu di sekolah, di rumah, atau dimanapun. Bu Atun juga memberikan solusi yang terbaik. Jadi kalau sama Bu Atun rasanya deket, nggak ada rasa canggung sekalipun. Kayak udah bener-bener saya anggap orang tua. Kan biasanya disebut guru itu pahlawan. Sekarang bisa jadi rumah gitu. Jadi kita bisa bercerita, bertukar pikiran. Kalau semisal kita tidak bisa bercerita dengan teman, kayak merasa, duh kurang puas nih. Jadi bisa cerita lagi ke guru.